banyak yang mensubmit di laman jurnal tersebut, ya. Sehingga tentu artikel yang masuk eh, banyak ya. Misalnya dalam eh, bulan ini ya, misalnya terbit nanti Tanjak nih misalnya. Tanjak ini misalnya terbit nanti Desember. Otomatis di bulan Desember akhir ini sudah melalui beberapa tahap ya. Sudah sampai review tentunya ya. Nanti mungkin di akhir ini sudah akhir bulan, sudah mau Desember, sudah mau terbit. Nah, tentu sudah melalui beberapa tahapan yang panjang. Seleksi artikel dari misalnya dari 50 artikel yang masuk, diseleksi sesuai dengan skop atau bidang kajian. Ketika sudah diseleksi, nanti kemudian dilihat apakah artikel ini sudah sesuai template atau belum. Banyak kesalahan dalam kepenulisan atau tidak. Oh, ini banyak copy paste atau tidak. Dicek ya plagiasinya itu sekian persen. Nanti kemudian ketika kok ini relevan dengan skop tapi masih banyak problem, terus dikembalikan ke eh, apa namanya, direview, dilempar ke reviewer. Ketika sudah dilempar ke reviewer, nanti reviewer dikabari untuk mengecek OJS-nya. Nah, nanti di OJS reviewer melihat artikel yang diberikan tadi, kemudian di-download, lalu kemudian direview. Ya, apa kurangannya, masukannya apa, gitu kan. Catatan di situ diberi catatan ya. Setelah diberi catatan, dimasukkan lagi ke laman jurnal melalui OJS reviewer tersebut. Kemudian menghubungi pengelola bahwa artikel sudah direview. Ya. Nanti pengelola melemparkan lagi ke penulis bahwa silahkan artikel dicek dan direvisi sesuai dengan masukan reviewer. Kan begitu. Nanti baru kalau sudah direvisi, dimasukkan kembali oleh penulis dan dicek oleh pengelola. Ketika sudah oke, sudah sesuai catatan yang diberikan oleh reviewer, maka akan segera dipublish. Nah, nanti ketika mau dipublish, misalnya nih, kok laman jurnalnya berbayar, katakan misalnya Sinta 3 ya, ya rasionalnya berbayar 500 sampai 700 ribu ya misalnya. Dan itu apa namanya, ada di laman jurnalnya biasanya paymentnya gitu. Nah, tentu harus diberi namanya, nanti akan dikirimkan surat dari pengelola itu tadi melalui email penulis bahwa artikel Anda diterima dan silakan mengisi persetujuan untuk eh, apa namanya, memenuhi eh, fee yang telah ditetapkan. Jika sudah mengisi itu dan kemudian Anda penulis ya sudah menandatangani misalnya, sudah setuju, dikirim lagi ke lewat email, kirim balik, nanti akan diterima oleh pengelola dan silahkan apa namanya, mentransfer ke rekening pengelola atau rekening jurnal tersebut. Nanti kemudian buktinya dimasukkan juga mungkin ke email atau lewat WA dan sebagainya. Nanti kemudian setelah itu dipublish, diberi LOA, Letter of Accepted, dan akan dipublish segera. Itu kalau sudah pada tahap itu ya berarti artikel Bapak Ibu sudah diterima begitu gitu. Nah, proses seperti ini tentunya membutuhkan waktu yang saya kira hanya butuh satu ya, hanya butuh kemauan dan ketelatenan saja ya. Jadi di kepenulisan artikel jurnal itu tidak ada orang yang pinter ya, hanya membutuhkan orang yang mau dan orang yang telaten. Sehingga terkadang juga membutuhkan paksaan. Kalau sudah dipaksa untuk tugas kuliah ya maka harus disubmit. Kalau nggak dipaksa ya maka tidak akan mensubmit. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di jurnal Tanja ini, di sini ada beberapa apa ya namanya,
keterangan ya, ada home, ada about, login, register, current, archive ya, kemudian editorial tip. Nah, di sini ini adalah about, berarti terkait dengan tentang jurnal. Ini jurnal apa? Jurnal Tanja ini jurnal pendidikan Islam, ekonomi Islam atau apa? Kemudian kapan berdiri ya kan? Terus kemudian terkait juga dengan call paper, announcement, pengumuman ya misalnya, dan sebagainya. Kontak person ya, eh, number pengelola. Nah, itu nanti dihubungi ya Bapak Ibu bisa untuk mensubmit di sini. Setelah itu ada login ya. Login ini tentu adalah membuat akun. Jika Bapak Ibu mau memasukkan artikel ke laman OJS jurnal, maka Bapak Ibu harus login dulu. Harus, mohon maaf, harus login ya, harus login. Tapi sebelum login harus punya akun. Nah, ini kita membuatnya di register ya, atau mendaftar. Nah, kita coba nanti klik di register ya. Kalau yang ini arsip ini adalah jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, arsip ya. Mulai dari volume 1 nomor 1 sampai volume sekian nomor sekian ya. Berapa tahun sudah berjalan ya itu nanti bisa dicek di sini. Editorial tim ini adalah pengelola ya, mulai dari ketua pengelolanya, terus kemudian anggota, bisa juga di sini mungkin reviewer dan sebagainya. Reviewer itu lebih baik dari luar kampus ya, luar kampus jurnal ini ya. Syukur reviewernya itu dari luar negeri, nah itu menambah nilai akreditasi jurnalnya. Syukur juga nanti reviewernya itu dia punya ID Sinta. Syukur punya ID Scopus dan sebagainya. Nah, itu menambah nilai. Menambah nilai, oh berarti reviewernya berkompeten semua. Oke. Kita coba register. Register ini buat akun ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba, silakan nanti dibuka jurnal Tanja. Jurnal Tanja Kepri Riau gitu nanti. Nah, ini di sini seperti biasa ya Bapak Ibu, disuruh untuk isi nama ya, nama nama asli, terus kemudian nama panggilan. Family name itu sepertinya nama panggilannya. Affiliation itu ya tempat kerja, tempat kuliah dan sebagainya. Country ya, country Indonesia tentunya ya. Affiliasi nanti ditulis di sini misalnya stay masih Suhada ataukah eh, Syekh Nurjati Cirebon. Nah, itu bisa ya. Terus kemudian email Bapak Ibu yang aktif ya. Username ini tergantung permintaan Bapak Ibu. Username itu kadang ada yang minta syarat. Misalnya terdiri dari huruf konsonan, huruf vokal, terus apa namanya? eh, apa namanya? Ada kayak tanda-tanda penulisan ya seperti underscore, terus kemudian strip dan sebagainya. Itu juga harus memenuhi unsur itu. Ada juga nanti yang lainnya, angka misalnya. Minimal nanti disuruh berapa? Ada misalnya minimal 6 huruf, minimal 6 karakter, ya itu disebutkan semuanya nanti di situ, maka harus dipenuhi. Ketika itu tidak dipenuhi, maka nanti nggak bisa jadi akun ya, biasanya begitu. Nah kebetulan yang di sini nih, dia nggak minta banyak syarat nih Bapak Ibu. Nah di sini nggak ada syarat-syaratnya banyak ya, biasanya di sini ditulis nih, atau di bawahnya. Ini cuma ya username-nya, saya pakai C Setiawan gitu aja ya. Nah, password nanti silakan passwordnya apa, repeat password ya. Terus kemudian ini yang ada kolomnya, yes, I agree to have my data collected and stored according to the privacy statement. Nah, ini diklik semuanya. Yes, yes, dua. Bawahnya juga diklik. Register. Nah, nanti kalau sudah register berarti kalau berhasil ya akan, di situ ada keterangannya biasanya. Your register is successfully misalnya. Atau kalau enggak,
Kadang ada jurnal yang dikirim ke email. Kalau sudah seperti itu dikirim ke email. Karena sudah sukses, biasanya dikirim ke email untuk mengkonfirmasi apakah Anda benar ini pembuat akun ini di email tersebut, ya maka nanti dibuka emailnya, dibuka announcement atau apa namanya, notice notice dari jurnal tersebut, diklik, nah nanti sudah bisa untuk kembali lagi tadi ke login ya. Oke, oke Bapak Ibu kita kembali coba tadi. Nah kalau sudah kita ke login ini, login ya, nanti login diklik. Sudah masuk. Nah ini kita coba login ya Bapak Ibu, sudah muncul ya. Nah ini karena sudah paten jadi langsung ada di sini ya. Kita login bismillah. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu di sini ada bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kebetulan saya ditandai oleh pihak pengelola ya karena di sini waktu itu saya dikirimkan artikel untuk direview, maka saya melihat di sini dia di view ya. Saya lihat artikelnya kemudian saya download. Melalui beberapa tahapan begitu, saya download, saya review, saya beri catatan, saya masukkan kembali ke jurnal ini ya. Nah, apabila Bapak Ibu mau mensubmit artikel, maka masuknya ke sini nih, new submission. Kita klik ya coba. Lihat ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau masukin artikel, nanti pokoknya di laman jurnal itu ketika sudah login, cari tulisan ini nih, new submission. Nanti akan Anda berarti mau mensubmitnya, mensubmit jurnal. Klik aja nih di sini. Kita tunggu ya. Si loading. Oke Bapak Ibu, nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Start berarti kita mulai ya. Ya, kita klik semuanya tombol-tombol yang di sini ya. Kosong-kosong ini kita centang, 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 centang begitu. Kalau sudah, nanti komen for editor. Bapak Ibu beri salam dulu nih ke editor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola Jurnal Tanja yang terhormat, saya Cahya Edi Setiawan, eh, dosen di sini atau pengajar di sini atau pelajar eh, mencoba untuk mensubmit artikel. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk memuat. Nah, gitu ya. Dengan bahasa yang saya kira sopan dan lebih cenderung kepada permohonan begitu ya. Nanti kita klik di sini tombolnya. Yes, I agree to have my data. Baru di save continue ya, di save continue di sini. Save continue. Oke, kita coba ya. Kita klik semua, kita beri salam ya. Oke, terus kita save.
and continue. Masuk ke tahap yang kedua ya. Baik. Nah, di permintaan yang kedua ini minta file ini ya. Di sini ada keterangan nih, add, add file atau upload file ya. Diklik aja Bapak Ibu. Klik. Nanti ketika ini diklik, maka akan masuk ke eh, komputer Bapak Ibu. Nah, silakan sama kayak misalnya mau ngirim 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 file ke lewat WA itu ya, lewat WA grup, WA grup, WA WhatsApp web ya. Nanti akan masuk dan akan Anda yang mau dikirim yang mana. Terus setelah itu nanti save and continue. Ketika sudah save and continue, misalnya ini coba ya, saya save and continue ya, meskipun saya nggak upload file ya, kita coba ya. Nah, nanti masuk enter metadata. Begini Bapak Ibu, isinya ya. Eh, Bapak Ibu, ketika ada kolom seperti ini, sekiranya memang kolom ini tidak ada tanda bintang merahnya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau diisi lebih baik. Ya, prefix ini apa? Prefix yang mungkin kata depan, kata sisipan atau apa ya. Titel ini berarti judul artikel Bapak Ibu nanti di copy di Word-nya Bapak Ibu, kemudian di copy paste di sini. Subtitle itu ya judul apa namanya? Judul pendukung atau apa ya, atau judul yang kecil. Baru nanti abstrak Bapak Ibu ya. Abstraknya di copy, di paste di sini ya. Karena dia tanda merah harus diisi. Sudah, kalau sudah eh, diisi juga nih additional apa namanya? Refinement disiplin ya. Ini apa ya? Beri informasi terkait dengan artikel Bapak Ibu ini temanya apa? Disiplin ilmu apa? Misalnya Bapak Ibu nulisnya pendidikan Islam, ya tulis aja di situ pendidikan Islam. Misalnya Bapak Ibu nulis tentang kebijakan apa namanya? Kebijakan pemerintah, ya tulis aja apa? Ilmu kebijakan atau misalnya tentang eh, apa namanya? Kajian Islam, ya tulis aja kajian Islam. Atau tentang kajian bahasa Arab, ya tulis aja kajian bahasa Arab. Sehingga nanti di sini adalah bisa memberikan informasi yang mudah untuk pengelola dan pembaca ya. Keyword ini adalah kata kunci. Kata kuncinya apa? Diketik di situ ya Bapak Ibu. Biasanya kata kuncinya ada tiga. Referensi, reference. Nah, referensinya di copy paste di sini ya Bapak Ibu. Copy paste. Sudah, kalau sudah nanti di save and continue. Nah, karena ini tidak saya isi, kita coba isi aja. Misalnya satu, ini satu ya. Satu, ini lagi. Satu misalnya ya. Abstrak ya. Kita coba satu. Detailnya satu ya. Sudah, kita ke bawah. Save and continue ya Bapak Ibu. New. Oh, ini ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa. Coba kita coba pakai.
Udah ya, kita coba. Bisa nggak ini? Save and continue. Oh, bisa Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada konfirmasi berarti masuk tahap keempat ya Bapak Ibu ya. Your submission has been uploaded and is ready to be saved. You may go back to review and adjust any of the information you have entered before continuing. When you are ready, click finish submission. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin dengan tadi tahap dua tahap atau tiga tahap sebelumnya tadi sudah oke, ya berarti Bapak Ibu klik di sini aja finish submission. Klik gitu ya. Nanti kalau sudah diklik finish submission ya berarti next step. Next step itu nanti ada keterangannya apa misalnya. Kita coba ya. Are you sure? Are you sure you wish to submit this article to the journal? Ya sudah, oke gitu aja. Kalau nggak oke, di cancel. Sudah, kalau oke nanti berarti sudah selesai. Bapak Ibu tinggal menunggu. Kalau sudah disubmit karena sudah masuk ke OJS, Bapak Ibu tadi balik ke apa namanya, ke laman jurnalnya tadi yang depan ya. Terus kemudian cari kontak kontak person tadi ya. Terus kemudian WA. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Ya nomornya di save dulu ya, di save di HP. Lihat dulu tuh, ada fotonya nggak? Kalau ada fotonya laki-laki ya Bapak lah. Kalau ada fotonya, perempuannya Ibu. Saya nama begini-begini sudah mensubmit artikel. Mohon Bapak Ibu eh, arahan dan bimbingan supaya artikel saya bisa disubmit. Dimuat. Ya. Nanti kalau pengelolanya tidak sibuk ya segera dibalas. Tapi kalau pengelolanya sibuk ya paling dibiarkan dulu gitu kan. Dibalasnya nanti. Tergantung juga karakter pengelolanya bagaimana Bapak Ibu ya. Kalau karakter pengelolanya nggak suka di WA ya nggak bakal dibalas sampai kapan. Atau memang aturannya menunggu email misalnya begitu nggak mau diganggu lewat WA. Ya pasti Bapak Ibu harus menunggu email. Tergantung macam-macam ya. Ada yang mohon maaf nih pengelola ya sudah lihat aja WA ini siapa ya orang dikenal apa enggak. Misalnya nih ya kalau orang yang saya kenal boleh lah gitu kan. Saya subjektivitas dalam choice pemilihan atau menentukan pilihan kan biasa tuh Bapak Ibu. Oh ini kawan atau kalawan, oh ini orangnya siapa. Ya seperti itu di Indonesia biasa. Saya kira artikel juga sama. Ya kalau kenal ya mudah gitu. Tukar saling tukar menukar artikel gitu kan. Kalau kenal ya mudah aja. Pamannya, koleganya atau siapa gitu ya. Nah, kalau lo mau objektif ya benar-benar objektif ya jurnal itu jujur. Artinya jujur itu dia melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan di jurnal tersebut. Ya biasanya artikel jurnal-jurnal yang seperti ini adalah jurnal-jurnal yang profesional yang mereka memang mengedepankan kualitas daripada hanya sekedar kuantitas. Jurnal-jurnal yang kredibel yang memang dia itu mau siapapun orangnya yang masuk nggak penting. Yang penting adalah jurnalnya, artikelnya. Artikelnya sesuai skop atau tidak, artikelnya layak tidak untuk dipublish, tulisannya bagus apa enggak. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tetapi juga pertimbangan yang lainnya subjektivitas tadi ya teman siapa, kepentingannya apa ya. Mohon maaf sampai mungkin bayar berapa. Ya wallahu alam bisawab ya seperti itu biasa di perjunalan ya. Yang penting adalah tergantung penulisnya ketika ditawari seperti itu mau apa enggak. Kalau Anda mau, oke ya sudah, akadnya selesai gitu kan. Tidak ada urusan gitu. Nggak masalah. Nah, karena Bapak Ibu, artikel jurnal ini sekarang banyak yang mau seperti itu sehingga bahasannya apa payu, payu. Artikel jurnal saya gigi payu. Pengelola yang artikel yang jurnalnya sudah oke ya payu. Payu itu ya banyak banjir orang yang mau mensubmit bahkan di Sinta 2 itu ada yang sampai sudah bayarnya itu 2,5 juta.
3 juta. Yang terindeks WOS, ya yang saya tahu ya, WOS itu ya semacam indexing internasional jaringannya ya. Itu jurnal UIN Malang itu jurnal apa itu? Itu bayarnya sampai 4,5 juta itu. WOS itu ya semacam Scopus tapi mungkin eh, tingkatannya lebih tinggi ataukah ada tingkatan tertentu yang memang lebih oke dari Scopus ya. Itu 4,5 juta. Kawan saya kemarin karena dia mau maju lektor kepala ya, dia ya sudah kenal sebenarnya dengan pengelolanya. Semua ya tetap aja bayar kan 4,5. Luar biasa itu ya. Sehingga itu mungkin bagi beberapa dosen, mungkin bagi saya gitu masih mikir gitu kan, bayar segitu gitu kan. Nah, ini anak masih bayar SPP dan sebagainya misalnya. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya kebutuhannya adalah artikel-artikel yang tidak terindeks, belum terindeks Sinta ya, belum terindeks itu ya masih EEISN, IISSN, belum terindeks begitu ya, belum ada keterangan Sinta 6, 5 dan sebagainya, ya kadang nggak berbayar. Bahkan malah ada artikel itu yang call paper Bapak Ibu. Call paper berarti dia butuh paper. Kadang paper yang bagus dipilih dan malah dibayar. Ya macam-macam ya. Tapi ya yang sekarang yang kalau yang Sinta 3, Sinta 2 itu wah itu antrinya panjang itu. Biasanya dosen-dosen yang mau naik ke lektor kepala atau mau ke guru besar itu butuh itu gitu. Dipercepat biasanya oleh pengelola karena memang kebutuhannya adalah urgent. Juga nanti berapa seperti apalah ya gitu kan. Bayar berapa atau seperti itu sudah wajar lah. Nah, ini Bapak Ibu ya, sekilas terkait dengan bagaimana memasukkan artikel. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya, ada dua tahap gitu. Yang pertama ya buat artikelnya dulu. Yang kedua, kalau artikel sudah jadi disesuaikan template jurnal yang mau disubmit. Kalau sudah sesuai dengan template-nya, sesuai dengan gaya selingkungnya, nanti kemudian disubmit melalui tadi OJS ya. Bikin akun, kemudian nanti baru login juga baru bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, proses seperti itu nanti masih menunggu tuh terbitnya kapan gitu kan. Ya setidaknya kalau terbitnya nggak tahu kapan, biasanya penulis minta segera syaratnya adalah pokoknya ada artikel ter, ter- masuk ke OJS, disubmit dan dapat LOA. LOA ini jadi mahal akhirnya. Ini biasanya anak-anak S2 itu untuk syarat tesis itu begitu Bapak Ibu. Di beberapa kampus itu harus punya LOA, harus ini begini begitunya sehingga dia harus dapat itu kan. Ada yang berbayar 500, ada yang macam yang 600, 700 ya. Sesuai kebutuhan itu ya. Dan syaratnya memang harus itu dari kampus gitu kan. Maka ya mau nggak mau harus harus memenuhi syarat itu gitu kan. Yang lebih aneh lagi adalah misalnya begini, jurnal yang diterbitkan adalah jurnal dari hasil penelitian tesis. Yang seperti yang saya bahas di pertemuan kemarin begitu. Ya ini menjadi ambigu. Kok bisa tesis yang belum disidangkan, kemudian artikelnya harus disubmit dulu. Nah kalau artikelnya sudah disubmit dan itu diambil dari tesis, apalagi judulnya sama, berarti artikel tersebut sudah terpublish. Bagaimana ketika artikel itu terpublish, kemudian ada tesis yang kemudian disidangkan dari artikel yang sudah dipublish? Berarti kan hanya adalah plagiasi. Maka sebaiknya ya jangan artikel dari tesisnya lah gitu kan. Artikel lain nggak apa-apa, yang penting dia sudah melakukan syarat yaitu telah mensubmit. Supaya nanti tidak terpublish dulu lah. Kalau sudah terpublish ya bagaimana kita bisa mensidangkan tesis yang itu sudah ada publishnya. Secara logika kan itu berarti plagiasi. Tapi di beberapa itu masih dipakai syarat-syarat seperti itu gitu kan. Saya pernah dengar itu soalnya rektor di UIN Sunan Kalijaga itu, kalau nggak salah Prof. Yudian atau siapa, ngomong, loh ini disertasi ini sudah pernah dipublish belum sebelumnya di artikel dan sebagainya. Kalau itu ada artikel yang sudah dipublish dan mirip seperti ini dan penulisnya sama, ya nggak bisa disidangkan menjadi tidak sah. Oh, ya. Saya ngambil dasarnya dari situ gitu kan.
Sehingga memang harusnya tesis yang mau disidangkan itu nggak harus dipublish dulu apa namanya artikelnya, publish ya artikel yang lain yang penting memenuhi syarat bahwa dia sudah mempublish artikel gitu loh. Sebagai syarat aja ya supaya ini menjadi perhatian di perguruan-perguruan tinggi yang lain harusnya ya. Tuh Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu disuruh publish hasil tesisnya, oh ya Allah alam ya saya nggak tahu nanti seperti apa di peraturannya di PJJ ini apakah tidak perlu ya. Penting tesis aja gitu cukup ya. Ya Bapak Ibu untunglah gitu kan tidak harus mempublish. Itu Bapak Ibu sekilas dan sederhana sekali dari apa yang saya jelaskan ya. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu sudah mengalami tahap ini ya. Sudah. Sudah, Bapak. Oh, Pak Imamuddin sudah mengalami tahap ini ya. Sudah, Bapak. Sudah. Ya berapa kali Pak? Saya berapa kali ya? Ada 3 kali, Pak. Yang 1 kali sudah dapat low apa? Sudah dipublish belum? Belum. Baru Tapi sudah dapat dapat loa. baru dapat Akan low up. dipublish dengan segera begitu keterangannya ya. Iya, betul. Keterangannya tuh sekitar 2 minggu, Bapak. Oh iya, siap. Ya, semoga nanti benar-benar dipublish terus dikawal itu. Siap, siap, Pengelolanya terus Bapak. di WA supaya karena sudah mendapatkan loa ya, saya kira loa itu kan apa namanya? Keterangan bahwa artikel ini layak untuk dipublish dan harus dipublish itu. Ya, kalau nggak dipublish ya pelanggaran sih sebenarnya. Tuh, yang kedua belum ya Pak, belum dapat keterangannya. Belum, Bapak, belum. Oke, selain Bapak Imamuddin mungkin yang lain, Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman di sini. Kalau belum segera untuk memiliki pengalaman ini karena mungkin sebagai syarat macam-macam ya, tugas dan sebagainya ya, supaya nanti perjalanannya lebih mudah. Atau Bapak Ibu yang sudah punya artikel yang sudah jadi pengen dicek, silakan dikirim ke saya nggak apa-apa. Nanti saya cek ya, Bapak Ibu. Mau disubmit kemana? Kemarin di kelas yang ini kelas D, ya? Kelas yang C itu sudah ada satu orang yang mengirimkan ke saya, tapi belum saya cek karena baru mengirim kemarin Jumat ya, apa Kamis sore ya. Saya hari Jumatnya ada acara, terus tadi seharian juga ada acara sehingga belum sempat membuka. Insya Allah setelah ini saya buka, mumpung saya lagi buka laptop ya. Ini kalau malam-malam seperti ini sudah malam-malam yang genting. Bapak Ibu juga mungkin sudah mulai yang pulang dari kerja, pulang ya dari pabrik, atau dari sekolah, dari sawah yang sudah mulai malam-malam yang sudah mulai capek. Saya kira informasi terkait dengan ini adalah tentang dengan kepenulisan. Berapa orang ini yang hadir Bapak Ibu? dua Dua puluh puluh dua Pak. dua orang, Pak. 22 nggih? Oke. Ya, apa mungkin yang lain masih capek dan sebagainya ya. Ibu mungkin sudah submit? Bapak Ibu sambil minum kopi ya? Saya sudah submit, Pak, di Sinta 4, cuman masih revisian, Pak. Oh, sudah Pak, sampai tahap revisi ya? Iya, masih tahap revisi. Ya, nanti dicek aja itu komennya, kan ada komennya ya. Komentarnya tuh begini, Pak. Jadi kan itu kan mengajukan di Japendi. Di apa? Masih di Japendi, Artikel jurnal Japendi namanya. bukan. Di Jurnal Pendidikan Islam tuh, Pak. Tentang masih sejarah kebudayaan Islam gitu ya. Dinasti Mughal. Komentarnya apa? Mm. Komentarnya itu masih 85% plagiarisme, Pak. Padahal itu saya sudah Oh, usahakan mm. apa sih mengutip gitu loh, Pak. Cuman mungkin masih kurang di parafasenya itu.
Nah, iya betul sekali. Di parafrase ya, Ibu. Ini saya kasih tahu cara teknik memparafrase ya. Pertama, karena mungkin Ibu mungkin di awal itu copy paste banyak sekali ya. Kalau dibilang copy paste itu kan mencantumkan ya Pak ya. Cuman ya sayangnya mungkin karena kurang teliti gitu Pak ya. Nggak, Jadi tidak penuh. maksud saya Ibu waktu waktu nulis itu Hmm. banyak di copy dan paste begitu aja nggak dicek lagi tulisannya. Di copy paste gitu ya. Maksudnya tinggal copy terus paste aja gitu ya. Iya Pak, jadi mengambil dari artikel yang lain, ada materi yang masuk, saya copy terus paste. Tapi itu tetap mencantumkan apa namanya Oh referensi ya, Pak. iya Gitu. Iya, itu biasanya namanya eh, istilahnya adalah similarity. gitu. Similarity. Jadi apa namanya? Ya itu sebenarnya ya bisa dibilang oke lah itu memang tidak plagiasi karena mencantumkan sitasi. Tapi Turnitin ya mungkin dicek sama Turnitin itu. Jadi Turnitin itu adalah salah satu pekerjaan dia, salah satu guna dia adalah untuk mendeteksi similarity. Similarity itu kecenderungan kata-kata yang sering digunakan atau kecenderungan dia dipakai. Maka memang strateginya harus diparafrase. Artinya ibu harus membaca ulang. Tadi yang di copy dari jurnal apa, ibu baca itu. Ketika sudah dibaca, ibu tangkap poinnya. Maksudnya di tulisan itu apa sih? Oh ini toh intisarinya gitu loh. Sehingga dari intisari ini ibu bisa kembangkan dengan tulisan sendiri. Lebih enak seperti itu. Memparafrasenya ya. Coba misalnya ada satu paragraf atau beberapa kalimat nih. Oh ini toh intisarinya. Oke, saya ketik ulang. Tentu ketik ulang ini adalah Bapak Ibu perhatikan penggunaan dalam struktur kalimat ya subjek predikat objek keterangan ataukah Bapak Ibu menggunakan kalimat yang sebelumnya aktif dirubah menjadi pasif ataukah Ibu merubah padanan kata. Misalnya ada kata kerja apa dirubah padanannya. Ada kata apa dirubah padanannya. Kata benda apa dirubah padanannya. Begitu cara memparafrase atau misalnya dirubah keterangannya ya. Misalnya keterangan menggunakan kata ini dirubah. Jadi cara penyajian itu banyak cara. Kalau masih 85% gitu. delapan puluh Iya lima Pak persen dosen. itu masih Iya. panjang, Bu. Mungkin permintaannya berapa persen di sana? Mintanya 30% Pak. Nah, berarti Ibu harus harus mengurangi 55 ya. Eh, Iya. ya. Itu saya kira harus dari atas tuh. Dari tanda-tanda yang merah-merah ya. Iya Pak. Berarti itu Tidak untuk para pasien itu sendiri Pak, kita tetap mencantumkan citasinya ya Pak ya. Jadi misalnya tetap bahasa tetap tetap citasinya tetap dicantumkan, tapi kalimatnya dirubah. baik Itu Pak. ya. Misalnya nih, Ibu lihat ada satu paragraf tuh merah semua ya. Dan di situ citasinya satu. Berarti kan otomatis orang itu kan yang menulis itu kan. Dari beberapa paragraf tadi, silahkan bisa dipahami per kalimat atau langsung per satu paragraf. Oh, intisarinya apa? Atau per kalimat. Nanti diparafrase. Caranya seperti itu. Harus telaten memang. Kalau seumpama kita memparafrase itu dengan bantuan AI itu dibolehkan nggak Pak? Misalnya kalimat seperti ini gitu. Ke AI coba Anda bantu gitu. Bisa nggak Pak? Boleh Anda pakai AI itu boleh. Tidak ada yang melarang. Selama AI itu bisa digunakan. Namanya juga alat. Alat itu digunakan ketika urgent. Alat itu digunakan ketika kita lagi sudah tidak mampu. Ya. Akan tetapi kelemahan AI adalah kadang AI itu tidak bisa
membuat kalimat yang lebih argumentatif, membuat kalimat yang problematik, membuat kalimat yang berdata. Dia itu standar deskripsi gitu kan. Sehingga nanti ketika Anda merubah menggunakan IA, ya terserah ya mau GPT, Perplexity, ataukah pakai Bumata, saya hafal semua itu ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah cek ulang juga gitu kan. Nanti ketika Anda misalnya ternyata pihak dari pengelola dia punya alat deteksi tulisan IA kena lagi nanti. Ya, Pak. Intinya adalah Anda bisa kok pakai parafrase pakai Quillbot pun itu juga bisa ada. Pernah coba belum? Quillbot namanya Quillbot. Quillbot Kiki atau parafrase itu juga bisa. Tapi terkadang alat-alat seperti ini karena yang mengerjakan adalah robot, kadang bahasanya ya bahasa robot. Itu aja. Tinggal nanti dicek-cek lagi. Memang tulisan ini ketika kita problemnya adalah ketika kita sudah mulai jenuh, ketika kita sudah mulai putus asa, ya akhirnya kita berbantu gitu kan. Bahkan kadang kalau kita menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, Inggris ke Arab juga kita berbantu, wong kita tidak ahli penerjemah gitu kan. Itu boleh selama itu pada porsinya. Artinya adalah misalnya juga copy paste itu juga boleh, tapi pada porsinya. Pada porsinya maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tidak mungkin kita misalnya nulis dari awal, latar belakang sampai akhir, terus kemudian kita copy paste semuanya. Kalau seperti itu berarti originality-nya nggak ada. Tulisan kita sendiri mana? Misalnya dalam menulis itu kan ada tiga. Ada namanya yang disebut dengan analisis, sintesis, dan antitesis. Ya. Ketika kita sudah mensintesis, mengumpulkan pengertian-pengertian orang gitu kan bahwa bahasa adalah begini-begini menurut ini adalah bahasa begini, menurut ini bahasa adalah begini. Terus kemudian kita nggak ada namanya sintesis. Mohon maaf, kita nggak ada namanya antitesis atau pendapat sendiri. Yaitu kalau secara penulisan ilmiah berarti tidak ada novelty, tidak ada semacam pembaruan dalam kepenulisan. Makanya ya tulisan yang baik adalah tulisan yang ada kita mensitasi juga, tapi juga kita memberikan pendapat dari apa yang kita lihat terhadap tulisan itu. Kan begitu ya. Memang memang problemnya adalah kalau menulis adalah begini ya. Ketika sudah kena plagiasi, kita putus asa di situ. Padahal sebenarnya kalau kita butuh telaten, ya sehari, 2 hari, 3 hari, ya maksimal seminggu lah. Asal ada waktu aja, insya Allah itu nanti selesai itu. Turnitinnya bisa rendah. Sering seperti ini saya kadang mendapatkan problem dari teman-teman itu. Ini kok gimana dokter ini? Saya sudah pusing ini, coba bisa dibantu gitu kan. Wah bisa ini tapi lama ini. Saya sibuk gitu kan. Ya 5 hari maksimal itu. Nanti ya selesai itu gitu kan. Ya saya cek dari awal sampai akhir. Saya rubah katanya, kemudian saya rubah kalimatnya. Itu dari awal memang yang merah-merah itu. Gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi diketik dari awal. Nah, kadang mengetik dari awal ini juga mengurangi apa namanya? eh, Mengurangi plagiasi juga. Itu sih. Ya, problem-problem seperti ini dihadapi semua orang. Bahkan ada skripsi mahasiswa itu yang kena plagiasi sampai 85%. Repot juga itu kan. Itu ngulang juga, ngetik pelan-pelan gitu kan. Dan memang ini problem orang menulis ya. Ketika kita sudah terdeteksi menggunakan apa namanya alat seperti ini ya, kita mau nggak mau ketika kita mau mensubmit lagi harus harus ini ya, eh, ibu harus harus apa namanya memparafrase lagi. Dan itu tantangannya orang menulis kan di situ, ya kan? Kita mampu nggak eh, menang menghadapi situasi yang seperti ini? Kalau kita nyerah berarti kita kalah. Tapi kalau kita oh siap, pokoknya saya revisi gitu, berarti Anda menang gitu. Ketika nanti sudah sampai tahapnya, Anda akan merasa puas dengan tulisan Anda bahwa tulisan Anda sudah saya benarkan, bahkan sudah saya submit dan berhasil. Goalnya kan di sana.
kepuasan batin ini tidak bisa dibandingkan hanya sekedar misalnya kepuasan material kan seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Itu Ibu eh Bu Inayah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saran dan pemahaman. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Semangat ya Bu Inayah, Pak Imamuddin dan teman-teman yang lain yang masih pada proses itu. Seandainya misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya kita akhiri begitu. Itu Pak Imamuddin. Cukup, Pak. Baik, siap. Itu ya teman-teman semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ya. Amin. Jadi pokoknya Bapak Ibu Amin. silakan kalau punya artikel masih ragu dengan artikelnya silakan nanti dikirim ke WA saya. Insya Allah nanti saya cek ya kurangnya apa akan saya beri catatan supaya nanti bisa direvisi dan bisa disubmit di laman-laman jurnal ya. Itu Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan baik perkataan ataupun tingkah laku yang berkenan. Maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima Bapak. kasih, Terima kasih Bapak Bapak. Ibu semuanya. Sun, Pak Terima kasih, Cahyo. Pak. Ya, saya pamit ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo, Baik, monggo. Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu juga, Bapak. Amin. Imam, kok yang kuliah makin sedikit ya? Pada sibuk mungkin, Bu. Tapi Bu Najma sehat ya? Bu Najma belum ada info lagi. Hmm. Oke, selamat istirahat semua. Assalamualaikum.